Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Titin Anggriana, mahasiswa S2 Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan memaparkan pembahasan tentang penerapan pembelajaran PJOK secara pedagogi. Nah, ini merupakan tugas paper yang keempat. Untuk pembelajaran ini model-model pembelajaran yang kini tengah berkembang dan digunakan dalam proses pembelajaran Penjas pada dasarnya memiliki tujuan untuk menyampaikan penerapan kepada siswa. Di dalam penyampaian penerapan kepada siswa ini, salah satu kuncinya adalah kita melakukan atau dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, kita sebagai guru PJOK seharusnya mampu dan memiliki keterampilan dalam menyampaikan penerapan kepada siswa dalam waktu yang tepat dan cara yang tepat pula. Penyampaian penerapan belajar dalam pembelajaran PJOK ini biasanya kita sebagai guru melakukan penyampaian tujuan pembelajaran dulu kepada siswa. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita jelaskan kepada siswa. Kemudian penerapan tersebut dapat diberikan sebelum, selama, serta sesudah pembelajaran yang akan dilakukan. Terdapat 3 istilah yang berkenan dengan penyampaian penerapan dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama adalah cues atau isyarat. Yang kedua, guidance atau panduan. Yang ketiga adalah performance feedback atau umpan balik kinerja. Ini disampaikan dalam bukunya oleh Mesler tahun 2000 halaman 101. Yang pertama, kita akan membahas mengenai cues atau isyarat. Guru biasanya memberikan sedikit penerapan belajar selama mempresentasikan tugas yang disebut dengan cues atau dalam bahasa Indonesianya berarti isyarat. Nah, isyarat ini merupakan pemberian tanda atau rambu-rambu kepada siswa mengenai tugas gerak yang akan diberikan. Jadi dalam tugas gerak yang diberikan itu guru memberikan rambu-rambu terlebih dahulu. Nah, ini disebut isyarat atau cues. Kemudian yang kedua, panduan atau guide. Nah, kadang siswa ini membutuhkan penerapan pada saat mereka sedang melakukan tugas gerak atau terlibat dalam sebuah aktivitas gerak di dalam pembelajaran. Misalnya ketika dalam permainan bola basket, penerapan yang diberikan oleh guru ketika sedang melakukan aktivitas, misalnya guru menginstruksikan tim yang diserang dalam permainan bola basket untuk kembali ke areanya sendiri atau bertahan. Kemudian penerapan ini disebut dengan guide atau panduan. Jadi di dalam pembelajaran itu siswa juga diberikan panduan oleh gurunya. Panduan ini bisa berupa instruksi juga ya. Kemudian yang ketiga, umpan balik atau feedback. Nah, salah satu fungsi pembelajaran yang paling penting adalah menyampaikan penerapan mengenai tercapai atau tidaknya tugas yang sudah diberlakukan oleh siswa, dan sangat penting sekali dalam sebuah proses belajar sebagai patokan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja siswa, yaitu dengan cara umpan balik. Umpan balik ini merupakan salah satu hal yang penting, namun kita belum tahu pasti cara terbaik untuk melakukannya dalam setiap situasi. Namun berdasarkan penelitian dari belajar gerak dan pedagogik, terdapat beberapa aturan yang dapat menjadi pegangan guru untuk melakukan hal tersebut, yaitu yang pertama, banyak umpan balik lebih baik daripada umpan balik yang minim. Lebih banyak umpan balik itu lebih baik daripada umpan balik yang minim. Kemudian umpan balik yang spesifik itu lebih efektif dibandingkan dengan umpan balik yang umum. Jadi lebih spesifik umpan baliknya. Kemudian umpan balik yang segera lebih efektif daripada umpan balik yang tertunda. Umpan balik, kemudian yang terakhir adalah umpan balik yang mengkoreksi siswa
lebih membantu dibanding umpan balik yang negatif. Nah, ini harus kita terapkan dalam penerapan pembelajaran PJOK ya. Kemudian umpan balik kombinasi lebih membantu dibanding dengan umpan balik verbal atau non-verbal saja. Kemajuan siswa bisa didapatkan dengan lebih sedikit umpan balik, namun harus lebih spesifik. Kemudian siswa baru atau pemula membutuhkan semua umpan balik yang bisa mereka dapatkan, termasuk umpan balik yang memotivasi dan mengakui usaha yang telah mereka lakukan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Dan ini merupakan tugas keempat, dan saya harap yang menonton video ini dapat memahami apa yang telah saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.